Shalom dan selamat petang saya ucapkan kepada semua warga RG Ministry yang kini berada di Tanjung Malim maupun yang berada di rumah. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita berjaya disatukan kembali pada saat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan doa Rabu kita pada malam ini. Mari sebelum kita memulakan persekutuan doa kita, saya pimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Oh, haleluya, haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di syurga atas penyertaan Engkau, atas kebaikan Engkau yang Engkau telah berikan kepada kami sehari-hari Bapa di syurga. Dan kami ingin mengucap syukur karena Engkau yang telah memberikan kami peluang pada malam ini untuk bersama-sama sekali lagi dalam persekutuan doa Rabu kami Bapa di syurga. Dan kami ingin menyerahkan setiap daripada kami yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan Bapa di syurga. Apapun permasalahan kami yang kami hadapi pada saat ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang terus sertai kami, berikan kami kekuatan agar kami dapat mengharungi segala cobaan itu dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan kami ingin menyerahkan persekutuan doa kami pada malam ini ke dalam tangan Engkau, biar Engkau yang terus sertai kami, sucikan kami, agar kami sentiasa dapat menaikkan nama Engkau dalam persekutuan doa kami. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami ingin menyerahkan doa kami ini hanya di dalam dan di atas nama Engkau kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita ambil saat teduh pada saat ini. Kita naikkan penyembahan yang bertajuk satu hal yang kurindu. Amin Tuhan Yesus. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
Ya, tanpa membuang waktu lagi, mari kita teruskan pujian penyembahan kita dengan menaikkan pujian ini yang bertajuk Terima Sukacita Syurga. Mari kita naikkan lagu ini. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata penuhiku. Dadadadadong, dadadadadong. Mari kita angkat lagunya sekali lagi. Terima sukacita syurga. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata penuhiku. Sejenak ini bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa lagi. Mari kita angkat lagu ini jadi seperti ini. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
Shalom RJ Ministry, apa kabar semua? Baiklah, sebelum kita mendengar sharing singkat kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus. Kami sangat bersyukur penyertaan Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Sebentar kami mendengar sharing firman-Mu, kiranya Tuhan campur tangan dalam pemberitaan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan shalom kepada semua jemaat Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca satu firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 11 ayat 7 sehingga 33. Namun pun begitu, saya tidak akan baca keseluruhan teks ini, tetapi saya akan mengambil satu ayat yang akan menjadi dasar kita pada hari ini. Dan teman-teman sekalian boleh membaca keseluruhan teks nanti di rumah masing-masing ya. Baiklah, firman Tuhan 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Sekali lagi, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Nah, pada hari ini kita sangat bersyukur bahwa Tuhan mengajar kita bahwa jika kita mau bermegah, bermegahlah atas kelemahan yang telah kita miliki. Nah, ini adalah kata-kata daripada Rasul Paulus sendiri. Kenapa Rasul Paulus bermegah atas kelemahannya? Dan satu tema yang telah saya terima daripada jabatan pastoral adalah memiliki kerendahan hati. Kita mau tahu apa perkaitan mengapa Rasul Paulus bermegah atas kelemahannya, dan apa perkaitannya dengan memiliki satu kerendahan hati. Seperti yang kita ketahui bahwa kerendahan hati itu adalah tidak angkuh dan juga tidak sombong. Nah, kenapa Rasul Paulus bermegah atas kelemahannya? Karena ramai orang pada hari ini dia bermegah atas kemampuannya. Nah, tetapi Rasul Paulus tidak. Justru dia bermegah atas kelemahannya. Dan ini membuktikan satu kerendahan hati yang telah dimiliki oleh Rasul Paulus sendiri. Dan ini yang kita mau belajar bersama. Nah, mengapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Karena ramai orang yang tidak menyadari bahwa ketika kita sanggup mengambil tempat yang terakhir dan menjadi pelayan Tuhan, kita masih merasa bangga dengan diri sendiri karena berasa kita mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang ramai. Kita merasakan ia adalah satu kelebihan dan menjadikan kita terkenal dan dikagumi. Nah, itulah sifat orang yang sebenarnya dia sombong ataupun angkuh terhadap kemampuan yang dia miliki. Nah, justru kemegahan seperti ini terkadang menyamar dalam bentuk satu kerendahan diri yang akhirnya membawa satu sifat keburukan dalam diri kita. Nah, ada orang yang kadang-kadang dia kelihatan rendah diri. Nah, dia kelihatan rendah diri, macam contohnya, tidaklah, saya tidak buat begini, tidak begini. Tapi dia menyamar dalam kadang-kadang menyamar dalam bentuk kerendahan diri. Tetapi belum tentu di hadapan Tuhan. Nah, justru itu kita harus berhati-hati. Memiliki kerendahan yang sebenar-benarnya, kita harus merendahkan seluruh hidup kita, merendahkan seluruh hati kita di hadapan Tuhan, di mana kita tidak bermegah atas apa yang kita dapat lakukan, tapi justru dalam kelemahan kita itulah yang menjadi satu kemegahan, di mana Tuhan mengangkat kita pada ketika kita lemah dan kita dapat melakukannya itu di hadapan Tuhan. Nah, keangkuhan ini juga boleh membentuk kemuliaan secara pribadi, kemuliaan pribadi, yaitu kita memikirkan bahwa dengan melakukan perkara-perkara yang baik, ia akan memberi nama baik kepada kita dan kebanggaan. Padahal motivasi seperti ini adalah menipu diri sendiri. Dalam melakukan kebajikan, kita selalu memberi motivasi kepada diri sendiri bahwa kita akan disayangi atau dikagumi oleh orang lain jikalau kita melakukan kebaikan. Nah, kita harus berhati-hati untuk itu, karena hal itu boleh membawa satu keangkuhan ataupun kesombongan dalam diri kita. Justru setiap apapun yang kita lakukan, kita harus sentiasa merendah diri, mengoreksi diri kita, merenungkan diri kita, supaya motivasi yang kita lakukan dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah benar, terlebih lagi benar di hadapan Tuhan. Justru mengapa Rasul Paulus bermegah atas kelemahannya? Justru dalam kelemahannya Tuhan bekerja sempurna dalam kehidupannya. Dia bermegah bukan karena dirinya, tetapi karena Tuhan yang memampukan Rasul Paulus dalam kelemahannya untuk melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Dan
Rasul Paulus bermegah di dalam kelemahannya. Tuhan menggunakan kelemahannya agar dia dapat memelihara jemaatnya pada waktu itu. Dia dapat melakukan pekerjaan Tuhan, dia dapat menjadi pelayan Kristus, dan dia menjadi hamba di tengah-tengah orang ramai, di tengah-tengah jemaatnya sendiri. Nah, yang terakhir sekali adalah rasa megah sememangnya bahagian daripada sifat semula jadi kita, dan ada di antara bentuk rasa bangga itu membawa kebaikan. Tetapi untuk mengekalkan rasa bangga, untuk mengekalkan rasa bangga yang sehat, ia memerlukan satu perjuangan moral sepanjang hayat. Maksudnya perjuangan moral ini kita harus sentiasa mengoreksi diri kita agar kita tetap berada dalam jalan yang benar dan sentiasa memiliki kerendahan hati. Justru itu, untuk memiliki kerendahan hati, kita harus berhati-hati dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita harus meletakkan Tuhan sepenuhnya dalam segala sesuatu yang kita lakukan, agar apa yang kita kerjakan itu benar di hadapan Tuhan, ya. Dan menjadi seperti Paulus, yaitu bermegah atas kelemahannya, di mana kelemahan itu Tuhan bekerja sempurna. Dan kesimpulannya tetap dalam 2 Korintus 10 ayat 17. 2 Korintus 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, jadi orang yang rendah hati adalah orang yang selalu bermegah di dalam Tuhan, bukannya bermegah atas diri sendirinya. Seperti yang saya katakan, keangkuhan ini juga boleh berbentuk kemuliaan pribadi. Justru berhati-hati agar kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi senantiasa datang di hadapan Tuhan, meminta pengampunan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat, agar hidup kita sentiasa memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, justru itu, sekali lagi, untuk memiliki kerendahan hati, kita harus sentiasa berhati-hati dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dan menjadi seperti Paulus yang bermegah atas kelemahannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Yesus, kami ucap syukur, berterima kasih karena kebaikan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan telah bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami senantiasa untuk menjadi rendah hati di hadapan Tuhan, tidak angkuh, tidak sombong dalam segala sesuatu yang kami lakukan, khusus dalam pelayanan Tuhan, khusus dalam pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami, agar apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Bapa, tetapi kami terus memuliakan Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, dan saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan RJ Ministry khususnya, supaya dimanapun kami berada, kami tetap membawa kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, dan kami terus memiliki kerendahan hati. Kami tidak sombong, kami tidak angkuh dalam segala sesuatu yang kami lakukan, tetapi kami tetap bermegah di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang bekerja atas segala sesuatu yang kehidupan kami lakukan. Kami bermegah karena dalam kelemahan kami Tuhan telah bekerja sempurna. Kami mau bersyukur, kemegahan itu menjadi ucapan syukur dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur, berterima kasih semuanya Bapak. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar sharing pada firman-Mu. Berkati tim yang sudah bekerja, yang sudah menjayakan video ini bersama. Ucap syukur dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Baiklah, terima kasih semua jemaat Tuhan RJ Ministry. Bye, salam kasih daripada Tanjung Malim untuk sekalian teman-teman yang berada di Sabah Sarawak maupun yang berada di Tanjung Malim. Stay safe, stay strong, stay healthy. God bless. Tuhan memberkati Anda. Bye.